Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sylviana Hilda Embes dengan NIM C1D1D2014. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir semester dari mata kuliah penelitian tindakan kelas yang diampu oleh Bapak Akhirudin SPD MPD. Jadi, judul dari materi saya yaitu peningkatan hasil belajar sosiologi melalui metode Everyone is Teacher Here pada siswa kelas 11 di SMA Negeri 12 Makassar. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Jadi, penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya hasil belajar siswa dalam mata pelajaran sosiologi di kelas 11 IPS SMA Negeri 12 Makassar. Siswa kurang aktif dalam pembelajaran dan kurang tertarik pada mata pelajaran ini. Jadi, salah satu faktor penyebabnya adalah penggunaan metode pembelajaran yang kurang bervariasi, sehingga siswa merasa bosan dan kurang termotivasi untuk belajar. Perlu kita ketahui bahwa untuk menciptakan suasana belajar, suasana ruangan kelas yang menyenangkan, dan untuk membuat siswa aktif dalam proses pembelajaran, itu didasarkan dari guru harus pintar-pintar mencari metode yang baik dan bagus dalam proses pembelajaran. Masuk ke bagian kedua, yaitu rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana penerapan metode Everyone is Teacher Here dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran sosiologi di kelas 11 IPS di SMA Negeri 12 Makassar. Berikut yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan metode Everyone is Teacher Here dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran sosiologi kelas 11 IPS di SMA Negeri 12 Makassar. Yang berikut manfaat penelitian. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis bagi peneliti dan praktis pendidik, serta manfaat praktis bagi guru dan siswa di SMA Negeri 12 Makassar. Masuk ke bagian bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama itu hasil belajar. Hasil belajar merupakan pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan dalam Widayani pada tahun 2014 sebagai hasil interaksi dalam pembelajaran, diambil dari Dimyanti dan Mujiono pada tahun 2006. Yang kedua adalah metode yang saya gunakan, yaitu metode Everyone is Teacher Here, yang artinya setiap orang adalah guru. Jadi, metode ini merupakan pembelajaran yang mendorong siswa untuk aktif sebagai narasumber dan guru bagi teman-temannya. Metode ini merupakan suatu strategi memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertindak sebagai pengajar terhadap teman-temannya. Melalui metode ini juga pendidik dapat bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Kita masuk pada bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama itu jenis penelitian. Jadi, jenis penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian tindakan kelas yang terdiri dari serangkaian siklus. Setiap siklus memiliki 4 tahap, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Yang kedua adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian berupa pedoman observasi untuk mengetahui perubahan aktivitas belajar siswa dalam proses belajar mengajar. Yang kedua itu memberi tes berupa soal-soal yang berkaitan dengan materi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran. Berikut merupakan teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Poin berikutnya, prosedur penelitian. Menurut model Kemis dan MC Taggart, PTK mencakup 4 langkah, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Keempat langkah tersebut bersifat spiral, dipandang sebagai satu siklus. PTK yang dilaksanakan ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa melalui metode Everyone is Teacher Here.
setiap siklus itu memiliki 4 tahap seperti yang saya jelaskan tadi. Yang pertama itu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan observasi. Nah, dalam siklus 1 ini, jika hasil belajar siswa atau nilai rata-rata siswa masih di bawah KKM, otomatis akan melanjut pada siklus kedua. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama itu gambaran umum SMA Negeri 12 Makassar. SMA Negeri 12 Makassar merupakan salah satu sekolah jenjang SMA berstatus negeri yang berada di wilayah Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. SMA Negeri 12 Makassar didirikan pada tanggal 30 Mei pada tahun 1987 dengan nomor SK pendirian 052-0-1998 yang berada dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam kegiatan pembelajaran, sekolah memiliki 830 siswa dibimbing oleh guru-guru yang profesional di bidangnya. Yang kedua, hasil penelitian. Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan pada setiap siklus sebanyak 2 kali dalam penelitian tindakan kelas ini sebagai upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran sosiologi di kelas 11 SMA Negeri 12 Makassar dengan menggunakan metode pembelajaran Everyone is Teacher Here. Berdasarkan nilai yang diperoleh pada tes prasiklus, maka kriteria keberhasilan belajar siswa dikategorikan rendah. Oleh karena itu, diperlukan perubahan dalam kegiatan pembelajaran. Salah satunya dengan menggunakan metode Everyone is Teacher Here. Yang pertama adalah siklus pertama. Jadi seperti yang saya jelaskan di prosedur penelitian sebelumnya itu, bahwa dalam setiap siklus itu memiliki 4 tahap. Yang pertama itu perencanaan. Jadi di tahap perencanaan ini, guru harus menyediakan RPP. Yang kedua itu serangkaian soal-soal tes untuk menguji kemampuan siswa, apakah siswa tersebut paham dengan materi yang telah disampaikan. Dan tahap kedua yaitu pelaksanaan. Jadi penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan pada tanggal 12 November pada tahun 2024. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMA Negeri 12 Makassar. Yang ketiga adalah observasi. Jadi hasil observasi menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa, namun masih belum mencapai target yang diharapkan. Seperti guru kurang memahami metode Everyone is Teacher Here dan hanya sebagian siswa yang aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Dan tahap yang keempat adalah refleksi. Dari siklus 1 menunjukkan perlunya perbaikan dalam teknik pelaksanaan metode Everyone is Teacher Here dan upaya untuk memotivasi siswa agar lebih lanjut. Jadi kesimpulan dari siklus pertama ini, berdasarkan hasil observasi, nilai rata-rata di kelas dari siklus 1 60. Itu berarti nilai rata-ratanya atau nilai KKM yang masih di bawah nilai rata-ratanya masih di bawah KKM. Nah, otomatis akan dilanjutkan pada siklus berikutnya, yaitu siklus kedua. Nah, di siklus kedua ini tahapannya masih sama di siklus pertama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Hasil observasi pada siklus kedua ini menunjukkan peningkatan signifikan pada hasil belajar siswa, di mana siswa lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar dan mampu memahami materi pelajaran dengan baik.